Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara seiman, dengan penuh sukacita, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita dalam 1 minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Terpujilah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari, terutama di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Engkau menolong yang
marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai
dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah aku serahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Teteng Nehuria, Minggu 15 Agustus 2021. Horas Madihamuna, Amanami, Inanami, Naposo Bulung, remaja dohot anak-anak sekolah minggu, narak marminggu di Garejon, di Bagasta, dohot di Nganan na asing. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Pasat haminang selamat ulang tahun, di namar ulang tahun di Bagasan nasa mingguon, namar ningot di ari hatu tubu
nang di pardongan saripeon. Saya di pasu-pasu tu hata mahita di bagasan ngulu si ganupari. Duan titing nama ragam. Sada goarne minggu. Goarne minggu ta saderon ima minggu pasapulu sadahon tung trinitatis. Jala topik ni minggu ima debata na paluahon. Dua ruas namar sahit. Sitangya konon ditangiang pangudianon. Sada inang nyonya sagala boru sinabela sa halak ina sian uik Judea dirawat di Jabu. Dua inang nyonya M siahaan boru pasaribu sa halak ina sian uik Betania dirawat di Jabu. Tolu hasi hombing sa halak ama sian uik Kanaan dirawat di Jabu. Opat inang nyonya purba boru pardede sahalak ina sian uik Kanaan dirawat di Jabu. 5 yana kota yanti boru purba sahalak na poso sian uik Kanaan dirawat di Jabu. 6 yana kota ririn boru purba sahalak na poso sian uik Kanaan dirawat di Jabu. Tatanyakon mana sida samargugu mangalo sahit sian pamatangna jala tibu dapot hamalumon sian debata. Tolu hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, HKBP Cilidug akan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dengan mengikuti protokol kesehatan yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB sampai selesai. Tempat lapangan Paragudungan. Petugas dan peserta sesuai dengan yang sudah ditentukan gereja. Opat himbauan. Pinangido dohot gomos tu sude ruas ni huriata asa taihuton ma ketentuan protokol kesehatan penanganan COVID. 5. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, kurangi mobilitas di luar rumah, dan tetap dalam keyakinan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. 5. Titing parhepengon. Titing parhepengon ni huriata boy matajaha melalui WhatsApp manang informasi grup uik masing-masing. Songonima saha ni titing di huriata di bagasan nasa mingguon mauliate. Kita mendengarkan persembahan pujian dari kategorial Parupuan. Tuhan tak pernah tinggalkan aku. Dia peduli menjaga tiap
setiap langkahku. Bagaikan surya yang tak redup, kasih-Nya terangi perjalananku. Walau badai dahsyat menderu, ku tak takut, Tuhan besertaku. Oh, oh. Memang tak semua ku miliki di dalam kehidupan di dunia ini. Namun Tuhan selalu menemani, Dia tak pernah biarkan aku sendiri. Tuhanlah penjagaku, Dia selamatkan jiwaku. Buatlah mataku bercahaya selalu, melihat kebenaran-Mu. Bawalah hatiku ke hadirat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Tuhan sumber kekuatanku saat lemah terjatuh, menghiburku, menopangku, meluruskan jalanku. Memang tak semua ku miliki di dalam kehidupan di dunia ini. Namun Tuhan selalu menemani, Dia tak pernah biarkan aku sendiri. Tuhanlah penjagaku, Dia selamatkan jiwaku. Buatlah mataku bercahaya selalu, melihat kebenaran-Mu. Bawalah hatiku ke hadirat-Mu, di tempat
jalanku, menghiburku, menopangku, meluruskan jalanku. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini minggu ke-11 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 36 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap
tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang merupakan bagian dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Pada pasal ini, sebelum teks ini ada percakapan, ada pembicaraan antara ahli Taurat, Farisi, dan Tuhan Yesus. Ahli Taurat, Farisi membawa seorang perempuan yang berzina ke hadapan Tuhan Yesus di bait Allah, dan mereka mengharapkan supaya perempuan yang berzina itu dihukum mati, dilempar pakai batu, dirajam. Dan mereka prinsipnya bukan tujuan menghukum perempuan itu, tetapi mereka sedang menguji Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Apa reaksi Tuhan Yesus ketika mereka seorang perempuan berdosa di hadapannya? Hukum Musa mengatakan bahwa dia harus mati adanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Keinginan mereka itu, niat mereka itu tidak terlaksana. Karena Tuhan Yesus berkata, silakan dihukum. Tetapi ada satu syaratnya. Syaratnya apa? Siapa yang tidak berdosa, dia yang duluan melempar batu, menghukum perempuan itu. Tuhan Yesus sibuk menulis di atas tanah begitu ya. Nggak dilihat orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat itu. Kemudian dia ngomong sama perempuan berzina itu. Di mana mereka? Nggak lagi Pak Guru gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang kudus, yang suci, yang berhak untuk melempar batu untuk membunuh perempuan itu. Benarkah perempuan itu berdosa? Ya, benar adanya. Tetapi tindakan mereka itu bukan hanya sekedar menghukum, membunuh orang, tetapi ada rancangan mereka supaya Tuhan Yesus juga harus mati, dibunuh. Padahal yang sebenarnya menurut nas ini Tuhan Yesus adalah pembawa kemerdekaan, pembawa kebebasan, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan setiap orang dari belenggu, dari perhambaan dosa. Dan itu Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus laksanakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada bulan ini kita merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, 17 Agustus tahun 1945. 2 hari lagi ya, ini tanggal 15. Besok lusa kita merayakan kemerdekaan kita. Ada tema topik Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, begitu ya. AKBP harus kuat juga, begitu ya. AKBP Ciledug harus mampu, bisa. Terlebih Bapak Ibu Saudara, kita
menghadapi masa pandemi ini, kita sepertinya seakan-akan bahkan lebih seperti orang yang terjajah, diperhamba, diperbudak oleh kondisi sekarang ini. Pandemi COVID-19 bisa mengorbankan banyak orang. Bukan hanya nyawa yang hidup juga bisa terancam, susah, menderita. Karena kondisi ini sampai saat ini udah tahun kedua masih seperti itu adanya. Bulan-bulan kemarin ada banyak, atau katakanlah korban pandemi yang terpapar sedang naik, tapi mudah-mudahan kondisi sekarang sudah mulai menurun. Harapan kita, doa kita turut membantu kondisi supaya Indonesia semakin tangguh, semakin tumbuh kuat melalui Jemaat AKBP Ciledug. Bulan-bulan kemarin ketika kita mendengar ada ambulan lewat, ngeong gitu ya, ada lagi lewat ambulan, ada bunyi sirene. Kalau saya sih biasa-biasa aja, lewat 1, lewat 2, lewat 3. Tetapi yang bikin kita agak keder lah kata saya, agak gedebak-gedebuk gitu, lewat sekali 3 dia ambulannya, bikin merinding kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kondisi ini memang harus kita terima. Terima dalam arti bukan menyerah, bukan. Tetapi kita harus mampu melewati ini. Kemarin-kemarin AKBP Serpong melakukan vaksinasi. Bukan hanya warganya, bukan hanya warga HKBP, tetapi semua orang-orang yang mau, pengen di sekitar gereja, bahkan dari luar gereja HKBP Serpong melakukan vaksinasi. Ada sih beberapa orang yang mengatakan, ngapain vaksin, nanti vaksin mati. Enggak benar itu. Ini realita yang harus kita hadapi dan kita harus atasi. Saya bilang, makan aja orang bisa mati, apalagi tidak makan. Divaksin aja orang bisa mati, apalagi tidak divaksin. Artinya vaksinasi sangat penting untuk tahanan tubuh kita, untuk stamina kita, supaya ke depan lebih baik. Bukan kepentingan 1 tahun 2 tahun ini, bukan. Untuk generasi mendatang. Saya divaksin, saya sehat. Anak saya, tetangga saya, lingkungan saya, bahkan cucu saya. Bukan harapan untuk 1 tahun 2 tahun, bukan. 10-20 tahun ke depan kita harus lebih baik. Startnya hari ini. Jadi sangat bagus itu ya. Saya nggak tahu AKBP Ciledug gimana ya. Udah ada vaksinasi 50% ini kira-kira. Yang di rumah sudah divaksin, ikuti vaksin. Wajiblah. Jangan katakan nggak perlu itu, nggak usah, enggak. Tetapi kamu kalau sakit jangan divaksin. Yang divaksin adalah orang yang sehat supaya selamat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus merdeka dari kondisi sekarang ini. Dulu waktu pelayanan di Sukabumi kita melayani juga di penjara Warung Kiara, Lapas Warung Kiara. Tiap minggu kita melayani di sana. Yang saya lihat di sana penghuni rutan rumah tahanan itu bagus-bagus, baik-baik. Tapi saya tanya, itu siapa? Si A. Itu kenapa dia? Sini penjara dia Pak. Bunuh orang. Hukumannya 15 tahun, yang ini 20, yang sana seumur hidup. Lah, kok saya lihat nggak kelihatan seperti pembunuh? Saya suruh berdoa, mau aja berdoa dia. Baik dia. Kok bisa begitu ya? Ya Pak, harus baik-baik semua. Mereka mengharap ntar lagi ini 17 Agustus, rupa-rupanya 17 Agustus itu ada undang-undang remisi 6 bulan.
Contohnya sekarang dia 6 bulan lagi mau bebas, 17 Agustus sekarang, dia baik di sana, perilakunya memimpin ibadah, memimpin orang-orang narapidana itu dengan baik, bisa 6 bulan lagi bebas, sekarang 17 Agustus, bebas dia. Harapannya begitu. Oh begitu ya, iya Pak Pendeta. Jadi semua orang baik-baik sini. Cuman harapannya supaya mereka merdeka, bebas dari penjara ini, gitu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini semua harus bisa bebas dari perhambaan dosa, dari perbudakan dosa, sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan umatnya, umat Israel, dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan, tanah Kanaan yang penuh dengan makanan susu dan madu. Dan Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu, Tuhan yang memberikan kebebasan itu, dan mereka harus memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kebebasan itu berfokus, goalnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Mereka, umat Israel akan menjadi umatku, menjadi anakku, dimerdekakan. Artinya bukan untuk semau gue, bukan. Saya merdeka, saya bebas untuk melakukan sesuatu hal sesuai keinginan saya, niat saya, bukan. Tapi kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang memerdekakan, yang membawa kebebasan kepada orang lain. Begitu. Undang-undang juga kita berkata begitu ya. Kemerdekaan, dulu saya ingatnya itu pasal berapa itu ya? 31 atau 33. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga. Sekarang mungkin lisan dan tulisan ya. Cuman masalahnya apakah kemerdekaan sudah di AKBP Ciledug, anggota jemaat AKBP Ciledug sudah merdeka? Pertanyaan itu dalam keluarga kita. Sudah bebas, mungkin kondisi pandemi ini belum ya. Sudah bebas berserikat, bebas. Bebas mengeluarkan pendapat dalam keluarga. Nah ini pertanyaan juga. Kalau adat Batak kadang seperti itu. Ibu-ibu biasanya kalau ada Tonggoraja, Marhata, apa katanya? Kalau di sini Tonggoraja, ibu-ibu di sana, apa katanya? Amar debat jo, kamu berisikin nanti. Cuman undang-undang katakan yang mana yang benar. Ini perlu diurus, cuman ibu-ibunya suka berbicara, bebas berbicara, iya. Cuman mengganggu orang lain, mardebat jo, katanya. Artinya kebebasan itu, kebersamaan itu juga melihat kepentingan orang lain, kepentingan yang lebih besar, kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara kita. Jadi kalau kita katakan sudah merdeka, sudah. Anak-anak bisa bebas bersuara dalam keluarga. Bolehkah anak-anak komplain sama orang tua? Di keluarga kita sudah ada itu. Kita terima. Orang tua mendengarkan anak-anaknya berbicara. Ya harus. Kalau terjadi pembungkaman dalam keluarga, belum merdeka itu keluarga. AKBP Ciledug merdeka. Suami bebas berbicara, bebas. Istri bebas berbicara, bebas. Bisa. Anak-anak bisa. Bisa, baru merdeka. Jangan sekali-kali ada penindasan, begitu ya, dalam keluarga itu. Itu baru merdeka. Kita harus syukuri itu. Kita memerdekakan keluarga kita. Anggota keluarga harus merdeka, bebas. Karena kita sudah menerima kemerdekaan dari Bapa di sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui NATS ini kita juga diingatkan supaya senantiasa hidup, menjauhkan diri dari segala perhambaan dosa. Artinya kita mengusahakan diri melakukan kebaikan. Kamu sudah dimerdekakan? Sudah melakukan perbuatan baik? Belum, enggak benar itu. Coba kalau kamulah dulu yang jaga pintu surga nanti, gerbang surga itu, kamu pegang kuncinya, kamu akan memasukkan seseorang dari luar masuk ke surga. Kalau kamu tanya, apa yang kamu lakukan pada masa pandemi COVID-19? Jawabmu apa?
Kalau dia katakan, wah saya di rumah aja, kerjamu apa? Makan, tidur, nonton, main HP, kan tinggal di rumah katanya. Kamu masukkan nggak dia tuh kira-kira ke sorga gitu ya? Kamu persilahkan dia, monggo masuk sorga gitu ya? Minimal kamu melakukan, kalau kamu suami bantu istri bisa aja, masak apa segala. Jangan makan, tidur, main apa segala, game, jangan. Lakukan aktivitas dimanapun Anda berada. Jangan pasif tetapi aktif. Contohnya, biar sehat, kalau ada kursi, lemari, di kamar tamu pindahkan pagi-pagi keluar jemur. Sore-sore angkat lagi ke dalam, sehat, keringat. Bisa begitu. Biarpun tinggal di rumah, jangan bawa malas. Artinya kita harus lebih baik. Walaupun kondisi memaksa kita sangat-sangat menyusahkan lah begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, pada minggu-minggu ini kita betul-betul dikatakan supaya tetap menjaga pemeliharaan lah. Kita mengisi negara kita yang telah merdeka itu dengan pembangunan, dengan partisipasi, dengan apapun yang kita dapat lakukan. Mungkin dengan materi nggak bisa, tetapi kita sosialisasikan, contoh vaksinasi. Sudahkah tetanggamu vaksin? Belum. Apa yang kamu lakukan? Ajak dia, ayo vaksin supaya sehat. Ini supaya negara kita bagus, tangguh, kuat ke depan. Ayo vaksin gitu. Usahakanlah. Usahakan semua yang di lingkunganmu itu sehat. Ada dikatakan istilah herd immunity. Jadi lingkunganmu sehat, 70%, 80%, semuanya sehat. Kita juga sehat. Itu tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang beriman. Sebagai orang-orang yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu. Engkau katakan Tuhan bahwa Engkau telah memerdekakan kami. Kau berkati setiap anggota jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami juga menjadi pelaku firman-Mu yang dapat membawa kebenaran firman-Mu, kemerdekaan kepada orang-orang di sekitar kami. Terkhusus Tuhan supaya mereka tidak diperhamba dosa lagi. Kau berkati anggota jemaat dari kanak-kanak hingga dewasa, mereka juga melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu semata. Kau kuatkan mereka dalam aktivitas mereka, dalam kegiatan mereka, supaya mereka melakukan yang terbaik sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Demikian Tuhan, anggota jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah sedang pemulihan, Kau kuatkan mereka, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, supaya mereka beroleh kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk Inang Nyonya Sagala Boru Sinambela, Nyonya M Siahan Boru Pasaribu, Amang H Sihombing, Nyonya Purba Boru Pardede, Yanti Purba, Ririn Purba, dan anggota jemaat-Mu Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Senantiasa Engkau ada bersama dengan mereka dalam pemulihan, dalam penyembuhan mereka, supaya ke depan lebih baik, supaya ke depan mereka dapat sehat, kuat, dan bersekutu dalam keluarga, melakukan aktivitas pekerjaan mereka, dan juga dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati segala aktivitas program AKIP Ciledug, supaya itu Tuhan demi kemuliaan nama-Mu semata. Demikian juga
dengan negara kami. Kau lindungi Tuhan, walaupun masih masa pandemi COVID-19, Kau berkati para pemimpin negara kami supaya mereka dapat menjalankan usaha vaksinasi, supaya kami ke depan dapat lebih kuat, lebih sehat, dan dapat beraktivitas lagi, dapat melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, layak menerima kasih-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kita telah mengikuti persekutuan dengan Tuhan. Dia telah menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang mengatakan, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia telah menjadikan aku murid-Nya, dan Dialah Allah yang memerdekakan aku. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian Yesus berkata. Oleh karena itu hendaklah kita menegakkan kebenaran dan melawan segala yang jahat, sebab kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali kepada Tuhan. Berkatilah, terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, lunak jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.